bahasa surga. Saya dulu doktrin, jangan-jangan Ustadz Al-Nof ini kalau diajak bahasa Inggris, ini udah lupa nih ya. Kenapa? Dulu didoktrin kita di pesantren atau di ma'had atau di asrama. Apa doktrinnya? Bahasa Inggris bahasa munafik. Bahasa Arab bahasa surga. Nabi bersabda bahasa Arab bahasa surga. Wah, kita akhir semangat. Ini efek belajar hadis palsu ini dulu ya. Tapi akhirnya kita tidak sejago bahasa Arab ngomong bahasa Inggris. Saya alhamdulillah faham ya, kita sering menerjemah bahasa Inggris, tapi ngomongnya nggak seperti bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab tuh kayak sendawa aja ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris gini dulu, ya. Mikir dulu, menerjemah dulu di sini. Baca teksnya nggak selancar bahasa Arab. Karena doktrin itu. Ternyata hadis ini hadis palsu. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah, lughatul jannah. Bahasa Arab bahasa surga, bukan hadis sahih. Hadisnya palsu. Jadi tolong guru-guru pesantren, guru-guru sekolah jangan pakai hadis ini. Pakai kalimatnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ta'allamu lughatal Arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab fa innahu nisfuddin. Karena separuh ilmu agama ada dalam bahasa Arab. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab dia sudah punya kunci setengah. Tinggal mau ngaji dia dapat setengah lagi. Ilmunya sempurna. Ya. Kenapa kita katakan gitu? Karena dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran keagungan Allah, ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kamu, wa alwanikum, dan warna kulitmu, inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya hal itu adalah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang alim. Jadi orang alim itu tidak hanya bahasa Arab tapi bisa mengerti banyak bahasa. Yang sangat dhaif tidak bisa lagi dipakai, seperti orang kalau sakit parah opname nggak bisa kerja. Nah, kalau yang hadis sahih biasa seperti orang flu masih bisa kerja, ya, masih bisa canda. Sahih sehat, sedangkan dhaif atau saqim hadisnya sakit. Apa sebab hadis itu sangat lemah? Karena rawinya, periwayatnya tersangka memalsukan hadis. Kalau dalam dunia hukum tersangka korupsi, langsung orang nggak percaya dia. Ya, begitu juga dalam ilmu hadis, tersangka belum terbukti, maka hadisnya ditolak. Lalu ada hadis palsu, nah ini pengantar aja. Hadis maudhu, ini hadis yang terbukti periwayatnya memalsukan hadis. Lalu apa hukum meriwayatkan hadis palsu? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Sama dengan makan babi, haram. Bahkan dosanya lebih besar daripada makan babi. Kenapa? Meriwayatkan hadis palsu berarti ikut serta memalsukan agama. Dalam surat Az-Zumar disebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat-buat atas nama Allah, memalsukan atas nama Allah, memalsukan atas nama Rasulullah. Maka dalam hadis yang mutawatir yang pasti sahih, man kadzaba alayya, boleh dibaca kaziba, siapa yang berbohong atasku, atas namaku, atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amdan, muta'ammidan, di riwayat Imam Bukhari Muslim muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hampir semua riwayat 70 orang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi sallallahu alaihi, disebut ini hadis mutawatir ma'lami wal lafzi. Apalagi ini yang paling bahaya, hadis yang kedua. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bersabda, man haddatha anni hadisan yura annahu kazban atau kaziban, ya, boleh dua-duanya.
Siapa yang meriwayatkan, menyampaikan, menjadikan bahan ceramah, bahan khutbah, di-share, diviralkan, dan dia tahu itu hadis palsu, fahuwa ahadul kadzabin, dia adalah agen hadis palsu. Meskipun gelarnya ustadz, doktor, LC, MA, kiai, haji, syekh, maulana, apapun gelarnya, dia tahu itu hadis bermasalah, dia riwayatkan, dia ceramahkan. Dikatakan orang itu hadis palsu, Ustaz. Oh, untuk ceramah nggak apa-apa, untuk fadilah amal nggak apa-apa. Hati-hati, fadilah amal hadis dhaif biasa, tapi hadis palsu tidak bisa dijadikan untuk fadilah amal. Kenapa? Orang menggunakan hadis palsu untuk beramal sama dengan mandi tapi pakai kotoran. Tambah bersih atau tambah kotor? Tambah kotor. Sepakat? Tambah bau atau tambah harum? Makanya pengamal hadis palsu bagi orang-orang yang kalbunya dan ilmunya tajam, orang itu bermasalah. Bermasalah, Pak. Berbohong atas nama Nabi ada dua, menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Yang nambahi biasanya masyarakat awam, yang ngurang-ngurangi biasanya orang-orang yang ekstrim. Nabi nggak pernah menolak itu, dia tolak. Nabi tidak pernah melarang itu, dia larang. Itu juga berbohong. Nabi tidak pernah mengatakan itu, dia tambah-tambahkan. Itu juga berbohong. Jadi ustadz bisa aja bohong, ya? Jamaah juga bisa bohong. Ternyata mohon maaf, kami paling takut bab ini. Ustadz itu paling banyak bohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Banyak bohong, banyak sekali bohong. Ini mohon maaf, saya sebut saja, ya. Dulu 2013 kita baru bentuk Cordova, Korps Dai di sini. Kita buat training. Ada satu ustadz teman kita bilang apa? Ustadz, saya sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, disebutin 6 kitab. Saya kaget. Saya kaget, Pak. Tapi tidak ada zikir ba'da sholat dengan mengeraskan suara. Wah, saya kemudian gergetan juga. Di samping kita pembicara itu orang ulama lah di sini, kita nggak usah sebut, ya. Dia kakak kelasnya Ustadz Al-Nuf. Ternyata dia nggak baca juga. Dia bilang emang tidak ada, tapi dalam fikih berarti dia nggak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis mengenai zikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Akhirnya pelan-pelan. Saya waktu itu jadi moderator, bukan pemateri. Jadi saya pemateri 3, lalu dari luar 1. Dari Jakarta kita waktu itu, ya. Akhirnya pelan-pelan, afwan Ustadz, boleh saya tambahkan? Boleh. Akhirnya kita tanya, antum sudah baca Sahih Bukhari? Udah bilang iya. Serius? Dari awal sampai akhir? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sahih Muslim? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sunan Abu Daud? Dia jawab iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia berbohong. Saya tahu dia tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngaji di Jakarta, tidak pernah ngaji di Ma'had Darussunnah. Tapi dia ngaku pernah membaca semua kitab hadis yang 6. Akhirnya boleh. Baik Ustaz, antum sudah sampai dalam bab zikir. Sahih Bukhari kitabus shalah, Muslim juga zikir ba'da shalah, Abu Daud, Tirmizi, semua kita sebut, 6 riwayat kita sebut bahwa Nabi SAW, para sahabat Nabi, ya, kata Ibn Abbas, mereka yarfa'una aswatahum, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, bizikrillah, dengan berzikir, ba'da kulli maktubah, setiap selesai salat wajib. Hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, sampai ke Imam Al-Hakim meriwayatkan itu. Dia ngakunya udah baca 6 kitab. Ini berbohong, mengurangi yang ada. Tapi alhamdulillah setelah itu dia mau insaf, dia mau ngaku, ya. Karena kita kerjain. Orang begitu saya kerjain, Pak, dulu. Tapi sekarang kita udah mau lagi, ya. Kita sayang orang begitu, mungkin dia ingin menguji-uji kita, ya. Baik. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat fillah. Kita mulai masuk hadis-hadis palsu atau sangat lemah tapi populer dan sering dibacakan ustadz di khutbah-khutbah, di Google, di ceramah-ceramah. Ini mohon maaf ya para ustadz, ya, ini bukan bermaksud menggurui atau ngerjain, ya, supaya kita nggak terjebak kepada hadis yang tadi, kapling masuk neraka, mau, ya.
Ini kadang-kadang ustadz yang malah ngeles. Ya untuk hiburan nggak apa-apa loh ustadz. Hati-hati. Imam Ahmad mengatakan, kami idza rawaina fil halal wal haram. Ketika kita meriwayatkan dalam halal haram, apalagi bab akidah, tasyaddadna. Kami harus ketat. Yang sahih, yang dhaif tidak dipakai. Namun jika rawaina fima siwa dzalik di luar halal haram, di luar hukum Islam, cuma dalam fadilah amal, motivasi beramal, tasahalna, kami melonggarkan. Ini perkataan Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, gurunya para imam ahli hadis. Bukhari Muslim berguru ke Imam Ahmad. Itu juga perkataan Imam Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i. Berarti dalam bab hadis dhaif ada yang boleh, itu dhaif biasa. Tapi kalau sudah dhaif, sangat dhaif dan palsu, gak boleh sama sekali. Mau dalam hukum, mau dalam akidah, ataupun bab pahala motivasi beramal. Apa yang pertama? Pernah dengar hadis ini? Utlubul ilma walau bisin. Ya. Ini enggak palsu Pak, tapi dhaif. Jiddan. Sangat lemah. Yang sahihnya tanpa bisin. Yang sahihnya cuma utlubul ilma. Tuntutlah ilmu. Turunannya itu palsu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya benar, tapi jangan bilang sabda Nabi. Jadi ada adabnya. Dalam sebuah riwayat jangan sebut ini hadis Nabi, tapi sebut saja riwayat. Itu adabnya. Nah, kita ajarin caranya supaya antum tidak disebut pemalsu hadis, agen hadis palsu. Mending agen umroh, ya dapat duit. Ini agen hadis palsu, dapat neraka Pak. Gimana hadisnya? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang kedua, utlubul ilma dari Mahdi. Mahdi itu apa arti Mahdi? Baru lahir. Ya, Mahdi itu artinya tempat hamparan. Mihada di Quran. Kalau orang baru lahir ditaruh di bawah itu namanya mihad. Jadi bumi itu disebut mihad, hamparan. Dari hamparan baru lahir sampai ke lahad. Maknanya benar gak? Jadi bisa saja hadis palsu itu maknanya benar, tapi disebut dari Nabi, adabnya salah. Berbohong atas nama saya, dosanya kecil. Berbohong atas nama gubernur, dosanya kecil. Berbohong atas nama Soekarno, dosanya kecil. Berbohong atas nama masjid, dosanya masih kecil. Tapi berbohong atas nama Nabi, berarti bohong atas nama Jibril. Bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Allah. Itu disebut orang paling zalim di Quran surat Az-Zumar. Orang zalim itu munafik, munafik kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun kami, ini adab kita Bapak Ibu, kalau ada ustadz guru masih menyampaikan itu, jangan langsung ditegur di depan orang. Nanti kalau di belakang kita kasih tahu, Pak, kemarin kita dapat kajian. Berdua, jangan di depan orang khalayak umum ya. Itu hadis palsu. Nanti saya share ini ke Ustadz Alnof, silakan dibagi-bagikan nanti ya. Kita bolehkan. Namun ingat, yang punya hak mendiagnosa hadis sahih, hadis dhaif itu cuma ahli hadis. Ya, Bapak Ibu nggak punya hak karena bukan spesialis hadis. Ini kita harus buat jarak Pak. Berapa lama spesialis hadis sama dengan spesialis kedokteran? 10 tahun. Ada yang sudah ngaji hadis 10 tahun setiap hari Pak. Sampai mimpinya ketemu Nabi. Atau tidurnya kitab hadis, bangunnya kitab hadis lagi. Seperti imam-imam terdahulu ya. Enggak ya, tidurnya pakai HP, bangunnya yang pertama dicari HP. Tahu-tahu pas bangun di alam kubur cari HP enggak ada. Hati-hati ya. Sebelum tidur zikir dulu Pak, 33. Ini sunnah Nabi. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 masing-masing. Biar nanti pas bangun tidur itu yang menyambut kita. Kalau bangun tidurnya nanti di alam kubur. Jangan HP yang dicari ya, kecuali antum pasang alarm. Utlubul ilma walau
bisin. Ini kebetulan belum masuk bulan Ramadan, tapi nanti bulan Ramadan hadis ini laku. Ya, hadis ketiga. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu ajsadahu aw jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia masuknya bulan puasa, Allah haramkan badannya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari neraka. Ini hadis apa bukan? Ya, kita udah bolak-balik sampai 100 kitab hadis kita cari, belum ketemu. Sampai ke kitab Imam Ibnu Asakir kita cari nggak ketemu. Ternyata ketemu. Saya ingat di waktu kecil kita membaca 5 kali khatam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini emang sangat menghibur karena amal sedikit pahala besar. Ternyata setelah ngaji hadis kepada ahli hadis, ketahuan 50% lebih hadisnya palsu, 50% yang lain boleh dipakai. Cuma karena banyak yang masalah, kita nggak pakai, Pak. Ya, kita nggak pakai. Kitabnya apa? Durratun Nasihin. Saya udah hampir hafal itu. Sehingga saya dulu penghafal hadis palsu. Ya, jadi kalau orang sebut sebuah hadis, ingatnya ada di kitab itu, berarti bermasalah. Ya, alhamdulillah setelah itu ketemu guru yang mengajarkan hadis Sahih Bukhari, Muslim dan hadis-hadis sahih lainnya. Ini ketemunya di Durratun Nasihin karangan seorang syekh tapi bukan ulama. Ulama hadis bukan, dia kayak jurnalis aja, ngumpul-ngumpulin hadis. Namanya Utsman Al-Khubbani, bukan Utsman Kebab ya. Al-Khubbani. 1 jilid. Itu ketemu di situ, Pak. Enggak ada sumbernya. Ini hadis palsu. Menyampaikan hadis ini setelah tahu tanpa menjelaskan kepalsuannya, dosanya besar. Tapi kalau belum tahu, semoga Allah tutup ketahuannya. Ya. Apa turunannya kalau bulan puasa? Pahala qiyamul lail malam pertama, kedua, ketiga sampai malam 30 itu hadisnya palsu. Kan banyak tuh di masjid-masjid ya dibagi. Sumbernya mana? Durratun Nasihin. Kalau mau baca kitab hadis tanpa guru boleh. Namanya Riyadhus Shalihin. Dicatat, Pak, dalam hati ya, dalam pikiran. Riyadhus Shalihin. Ada satu lagi. Fadailul A'mal, karya ikhwan kita tabligh. Cuma ada hadis dhaif di situ, udah dijelaskan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya dapat sanad hadis itu dari murid Syekh Yasin, Syekh Yasin langsung dari Maulana Zakaria. Jadi jarak saya dengan Maulana Zakaria cuma dua orang ya. Guru saya Syekh Yasin langsung Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi walaupun saya tidak aktif selalu dalam harakat tabligh, tapi saya dapat sanad kitabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu pernah ikut ya, sehingga kita tahu betul tidak semua di dalamnya sahih. Tapi dia Syekh Zakaria sudah menjelaskan adabnya. Apa adabnya? Jika menyampaikan hadis dhaif yang sangat dhaif dan hadis palsu, adabnya adalah menjelaskan kelemahannya. Tapi sayang, di terjemahan yang dipakai ikhwan-ikhwan tabligh, ahbab tabligh, yang penjelasan dalam kurung tidak diterjemahkan supaya kitabnya nggak ketebelan gitu. Tapi yang alim ngerti, Pak. Maka teman-teman tabligh itu kalau ngirim jamaah tabligh itu ada pilarnya, salah satunya ulama mesti dikirim ya. Makanya saya nggak berani nyebut jamaah tabligh jamaah kompor ya. Bagi saya jamaah tabligh itu jamaah yang ngompor-ngomporin masuk surga ya. Walaupun saya bukan ahbab tabligh, tapi saya mencintai mereka ya. Ada 1-2 salah adab kita maklumi, Pak, nggak apa-apa. Masa ustadz diajak khuruj? Kita khuruj tiap hari ya. Kita khuruj di ma'ad tiap hari. Dia belum bangun, kita sudah bangun. Tapi datang ke rumah bilang apa? Ustadz, antum khuruj dong sama kita. Masa ustadz nggak mau khuruj? Kita aja khuruj. Ya saya senyum aja ya. Kami khuruj tiap hari. Ya ente kan dapat gaji di situ. Kurang ngajar dia ya. Apa kita setiap mengajar hadis dapat gaji? Enggak, Pak. Suuzon nama ulama. Nah itu kokdom ya.
tolong antum yang ahbab tabligh kasih tahu itu oknum-oknum ya. Saya sudah disinggung lebih dari 3 kali. Habis kajian kita ditashkil di bawah. Ya, kita capek-capek bela mereka di tanah, di lapangan, malah kita dihina di depan orang. Ya. Di BSD pernah, ya, Jakarta. Tapi ya sudah, ana muhibbuhum, ya, saya cinta mereka, cinta jamaah dakwah. Jadi sudah berapa hadis? Udah 4 ya? Udah 4. Mau nambah? Ya. Ada hadis dhaif tapi sudah naik menjadi hasan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu nanti sehat. Dulu penelitian pertama saya hadis dhaif, ternyata ada hadis yang menguatkannya. Jadi saya merevisi lagi. Jadi penelitian hadis itu berkembang, Pak. Sumu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Tapi ingat, puasa bukan cari sehat. Puasa cari keridhaan Allah. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit ridho. Ya. Sering dengar kalimat ini, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin? Ya. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin? Apa? Merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Bahasa Arabnya mau tahu. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syar min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, orang merugi, maghbun. Siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin dapat ilmu, hari ini belum dapat ilmu, itu antum harinya buruk, mal'un, terkutuk. Kan bahaya itu, Pak. Kalau Ustaz Arnaf nggak datang ke sini hari ini, antum jadi mal'un dong, terkutuk dong. Kalau nggak ngaji hari ini terkutuk dong. Ternyata nggak begitu ya. Di mana dapat hadis ini? Ternyata ini maknanya sahih, tapi bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis mimpi. Imam Al-Baihaqi, ada yang namanya Baihaqi? Imam Al-Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, menceritakan dari seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Rawat, ulama tabi'in yang sering bertemu Nabi dalam mimpinya. Karena mimpi bertemu Nabi itu benar. Apa kata beliau? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qala. Aku melihat Nabi dalam mimpiku qala, bersabda. Tapi oleh orang awam kata mimpinya dibuang. Tersisalah qala, berkata, dikira itu hadis, padahal itu bukan hadis. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama harinya merugi, yang tidak sama lebih buruk mal'un. Ternyata itu hadis mimpi. Hadis mimpi tidak disebut hadis, itu setara dengan ilham. Ya. Jadi kalau ada nanti yang ketemu Nabi bilang bunuh Ustadz Rozi, itu nggak benar, Pak, ya, nggak benar itu, nggak benar itu setan itu ya. Masa Nabi ngomong begitu? Ada yang nyuruh sembelih anakmu di hari Zulhijjah, ada disembelih anaknya. Kata dia, saya mimpi 3 kali kayak Nabi Ibrahim mimpi 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak mungkin itu Nabi ya. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak pernah menyerupaiku. Jadi dia cuma was-was dikiranya mimpi. Mau nambah lagi? Ini bulan apa nih Ustaz? Rabiul Akhirnya. Setelah Rabiul Akhir apa? Rajab. Nah ini siap-siap. Bulan depan hadis palsu kembang lagi, Pak. Apa hadis palsunya? Siapa yang berpuasa 1 hari dapat pahala 1000 tahun. Yang berpuasa 2 hari di bulan Sya'ban dapat pahala sekian tahun, terus sampai akhir. Lebih 1000 tahun. Antum bisa bayangkan 1000 tahun? Lailatul Qadar berapa lama? Cuma 1000 bulan. Masa yang jelas fa'alanya cuma 1000 bulan, yang nggak jelas 1000 tahun. Ini ciri-ciri hadis palsu. Jadi kalau nggak ngerti ilmu hadis, cek aja, Pak. Masa lebih, jadi standarnya lebih gede dari Lailatul Qadar. Amal sedikit tapi lebih gede dari Lailatul.
Udah pasti palsu. Ini perkataan Imam Ibnul Jauzi. Kalau kamu nggak ngerti ilmu hadis, cek pahalanya lebih gede nggak dari Lailatul Qadar, amalnya lebih ringan Lailatul Qadar. Berarti itu hadis palsu. Jazakallah. Namun boleh nggak puasa? Rajab bulan haram, berpuasa di bulan haram itu sunnah. Tapi bukan karena hadis palsu. Apalagi di bulan Rajab ada bid, ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ada Senin, Kamis. Silakan puasa. Ada teman kita gagal fokus, dikira nggak boleh puasa. Bukan, tidak boleh menggunakan hadis ini untuk landasan puasa. Bisa bedain? Jangankan Rajab, bulan Rabiul Akhir aja kita puasa. Hari Senin puasa nggak Pak besok? Ya, tapi saya nggak kuat puasa ya, saya mau safar besok. Ya. Yang puasa doain saya ya. Amin. Ada lagi Pak hadis palsu seputar bulan Rajab. Rajab syahrullah, bukan Syahrul Gunawan. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Udah berapa hadis? Tuh, saya nggak ngitung Bapak ya. Hitung sendiri deh ya. Rajab syahrullah. Rajab bulan Allah. Sya'ban bulanku Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Itu hadis sangat dhaif, tidak palsu. Ya, jadi kalau menyampaikannya boleh, tapi kasih tahu ini sangat dhaif. Sehingga kita nggak pakai, cuma pengen tahu aja. Ya. Ada lagi hadisnya orang travel. Mohon maaf orang travel ya, ustadz travel, tolong jangan pakai hadis ini. Keafdalan meninggal di Makkah. Ya. Nabi menjamin masuk surga man mata fi Makkah. Siapa yang meninggal di Makkah. Makanya dulu ustadz kita, tuanku, tuan guru, saya ingin mati di Mekah. Nenek-nenek kita dulu, saya ingin mati di Mekah. Ternyata hadisnya palsu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kalau tinggal di Mekah, beliau cari luar haram. Nyarinya di belakang Ji'ranah. Kenapa? Ketika ditanya beliau jawab, saya kalau sudah masuk tanah haram, saya tidak boleh menyimpan kesal sedikit pun di kalbu. Karena satu kekesalan dipandang besar oleh Allah Ta'ala. Kalau salat satu jadi 100.000, tapi kesalahan satu dipandang besar. Kenapa? Kalau ada orang meludah di depan anak kecil di luar sana boleh nggak? Tapi kalau antum meludah di sini, ini masjid Pak, ini tanah haram atau tanah biasa? Ini tanah biasa. Meludah di sini dosa besar nggak? Dosa besar. Apalagi punya kotoran hati di sana. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kalau kamu tidak sanggup punya adab rohani, adab qalbu tinggal di Makkah, jangan tinggal di Makkah. Tinggal di luar kota Makkah. Ya. Gitu, ya. Jadi tolong ustadz travel jujur menyampaikan hadis. Jujur menyampaikan hadis. Pakai hadis-hadis yang sahih. Ini banyak hadis sahih. Hampir 50 hadis tentang haji, umrah. Mulai dari fadilahnya sampai cara-caranya. Semuanya ada, ya. Kemudian tentang bahasa Arab. Bahasa surga. Saya dulu doktrin. Jangan-jangan Ustadz Al-Naf ini kalau diajak bahasa Inggris, ini udah lupa nih ya. Kenapa? Dulu di doktrin kita di pesantren atau di ma'had atau di asrama. Apa doktrinnya? Bahasa Inggris bahasa munafik. Bahasa Arab bahasa surga. Nabi bersabda bahasa Arab bahasa surga. Wah, kita akhir semangat. Ini efek belajar hadis palsu ini dulu ya. Tapi akhirnya kita tidak sejago bahasa Arab ngomong bahasa Inggris. Saya alhamdulillah faham ya, kita sering menerjemah bahasa Inggris, tapi ngomongnya nggak seperti bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab tuh kayak sendawa aja ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris gini dulu, ya. Mikir dulu, menerjemah dulu di sini. Baca teksnya nggak selancar bahasa Arab. Karena doktrin itu. Ternyata hadis ini hadis palsu. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah, lughatul jannah. Bahasa Arab bahasa surga, bukan hadis sahih. Hadisnya palsu.
Jadi tolong guru-guru pesantren, guru-guru sekolah, jangan pakai hadis ini. Pakai kalimatnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ta'allamu lughatal arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab, fa innahu nisfuddin. Karena separuh ilmu agama ada dalam bahasa Arab. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab, dia sudah punya kunci setengah. Tinggal mau ngaji, dia dapat setengah lagi. Ilmunya sempurna. Ya. Kenapa kita katakan begitu? Karena dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran keagungan Allah, ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kamu, wa alwanikum, dan warna kulitmu, inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya hal itu adalah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang alim. Jadi orang alim itu tidak hanya bahasa Arab, tapi bisa mengerti banyak bahasa. Saya pernah belajar bahasa Prancis, pernah belajar bahasa Persia, pernah belajar bahasa Jawa, tapi bukan Jawa biasa, Jawa kitab. Hono Coroko Doto Sowolo, lebih tua Pak dari ini, cuma 20 aksara ajar dulu. Tapi lupa semua. Yang tersisa hari ini cuma bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Persia sedikit sekali. Jadi cuma 4 bahasa ditambah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa harian.